Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Eka Setia, NIM 3402180500, kelas manajemen L. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur dalam bahasa Inggris Standard Operating Procedure yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau bersikat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang operasi pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Di sini juga ada fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Berikut ini fungsi SOP atau standar operasional prosedur diantaranya yaitu yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Nomor 4, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Di sini ada manfaat standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melaksanakan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Di sini ada arti dan lambang flowchart. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting point. Yang kedua, terminator symbol, yaitu simbol yang permulaan atau start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga, konektor symbol, yaitu simbol untuk keluar atau masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Yang kelima, processing symbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keenam, simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketujuh, simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang kedelapan, simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Di sini juga ada simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual online atau keyboard. Terus simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined process, simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Terus simbol display, simbol yang menyatakan peralatan. Output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output
disipat ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen, simbol yang mencatatkan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Di sini ada contoh SOP. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.